Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Hai 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 hai, semangat pagi. Inilah perjalanan saya setiap harinya dari rumah menuju sekolah UPT SD Negeri 068007. Lebih tepatnya di Jalan Rotan 10, Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tutungan, Kota Medan. Ini adalah perjalanan sehari-hari saya setiap paginya yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah, namun disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa, melewati pohon-pohon sawit, pesawahan, sungai, ladang jagung, dan keindahan penghijauan lainnya. Setiap harinya saya beraktivitas menggunakan sepeda motor. Inilah perjalanan pagi saya dari rumah menuju sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Tera Novita. Saya sebagai Kepala Sekolah di UPT SD Negeri 068007 Kecamatan Medan Tutungan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi praktik baik terkait manajerial dan pengembangan sekolah. Menjadi seorang kepala sekolah tidak hanya mampu memanajerial, namun juga mampu dalam hal pengembangan sekolah. Saya sebelum melakukan program-program di sekolah ini, saya melihat ataupun mengidentifikasi berdasarkan 7 modal aset untuk kemajuan sekolah. Yang pertama yaitu modal ataupun aset manusia, di mana ini berkaitan dengan sumber daya manusia, yaitu seluruh warga di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan orang tua. Yang kedua terkait modal sosial, di mana ini berkaitan dengan keterhubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga modal fisik. Ini berkaitan dengan infrastruktur, sarana, prasarana, dan juga teknologi yang mendukung dalam pembelajaran. Yang keempat, modal lingkungan, di mana lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana kondisi sekolah yang bisa mendukung dalam pembelajaran yang baik. Yang kelima, berkaitan dengan modal finansial. Ini berkaitan dengan dana yang ada pada sekolah tersebut. Lalu yang berikutnya, yang keenam, terkait dengan modal politik. Ini berkaitan atau keterhubungan dengan stakeholder ataupun pemangku kebijakan yang dapat mendukung dengan program-program baik yang ada pada sekolah kami ini. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, modal agama dan budaya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai luhur ataupun kebudayaan masyarakat, khususnya yang kami identifikasi dari peserta didik yang ada pada sekolah kami. Implementasi dari ketujuh modal aset yang tadi saya sampaikan, diantaranya yang pertama melakukan asesmen terhadap guru, di mana tujuannya yaitu agar saya bisa mengetahui bakat-bakat yang dimiliki oleh para guru yang bisa nanti diimplementasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran peserta didik maupun sekolah 07. Selain itu, saya pun melakukan kolaborasi ini berdasarkan modal fisik atau modal aset fisik, diantaranya pertemuan dengan orang tua, di mana saya menyampaikan visi misi sekolah serta adanya kesepakatan antara orang tua dengan sekolah untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Selain itu, kami pun berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu penghijauan di sekolah, karena luasnya lapangan di sekolah kami tetapi gersang, sehingga saya berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar sekolah lebih asri dan nyaman, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya seperti Dinas Perpustakaan, lalu dengan lingkungan sekitar seperti desa. Pembentukan karakter hal yang paling mendasar yang wajib kita sebagai pendidik tanamkan kepada peserta didik. Di
bisa dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan baik. Salah satunya yaitu pembiasaan pagi, yaitu menyambut siswa di pagi hari ketika mereka baru datang. Lalu kami pun melakukan senam ataupun ice breathing pagi dan juga briefing sebelum peserta didik masuk ke ruangan kelas, yaitu sekitar 7.15 sampai 7.30. Selain itu, kami pun membuat program Jumsi, Gelis, Gerakan Rabu Literasi. Program ini saya buat karena berdasarkan rapot mutu pendidikan pada sekolah kami mengalami penurunan atau kurang, sehingga saya membuat program Gelis ini dengan tujuan agar pada rapot pendidikan kami di bidang literasi bisa meningkat, di mana peserta didik setiap hari Rabunya disajikan dengan kegiatan-kegiatan terkait literasi. Klik kegiatan literasi keagamaan. Program ini saya bentuk berdasarkan modal aset agama dan budaya. Kegiatan Klik ini dilaksanakan setiap bulan puasa atau bulan Ramadan, tetapi diikuti oleh seluruh peserta didik, baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Kegiatannya ini menitik beratkan pada pemunculan sifat-sifat ataupun nilai-nilai agama, budi pekerti, dan budaya. Program berbagi makanan sehat di sekolah merupakan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, mulai kepala sekolah sampai orang tua murid. Demikianlah cerita berbagi praktik baik dari saya terkait manajerial dan pengembangan sekolah di UPT SD Negeri 068007 Kecamatan Medan Tuntungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.